Oke, selamat datang di channel Arif Media atau Arif Rehan nih, nggak tahu nih bakal diuploadnya tuh di upload YouTube Arif Media atau di Arif Rehan, tunggu aja. Nah, kali ini saya kedatangan 4 orang bandit. Ada Bandit itu apa? nggak tahu bandit? Nggak tahu. Bandit tuh kayak begal. nah preman. Nah, teman baru semua, teman baru kenal sini kurang lebih sebulan ya. Kenal sebulan, alhamdulillah keren-keren semua. Ini di ujung. Kita kenal dulu pertama siapa? Ibnu Sina. Dari Saya asalnya dari Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Oke. Nah, untuk pertanyaan sebentar, jadi kami ini datang dari tempat yang berbeda-beda, Pak. Kami nggak mengenal satu sama lain dari ujung sampai ke ujung, nggak kenal plong. Atau kalian kenal sebelumnya nggak? Nggak kenal, baru kan ya? Nah, ini baru semua, jadi saya pengen nanya lah kira-kira apa yang menarik, kenapa dia milih sekolah di sini. Lanjut ke Apip. Oh, nama? Sama asal, sama kuliah mungkin bebas terserah tuh. Yo, nama saya Muhammad Afif Mulyantoro. Sekarang saya berpendidikan di UIN Jakarta. Dan saya asal dari Jakarta Pusat. Oke. Nah, Ana sendiri, Ana atau aku ya? Apa sebutnya lah, nanti bakal ada Ana, aku, saya, terserah. Arif Rehan, nah dari Jogja, asalnya itu Padang. Next. Perkenalkan, nama saya Nana dari Pekalongan. Dan saya Nadia dari Kendal, Jawa Tengah. Jadi, kami ini kan sekarang ada di Pare, Kota Kediri ya? Ya. Iya, Pare, Kota Kediri. Tepatnya itu yang terkenal dengan tempat bimbel bahasa lah. Nah, bedanya kan ini kan terkenal dengan bahasa Inggris ya. Kami nggak berlima ngambil pendidikan sih, ya, pendidikan bahasa Arabnya dengan background yang berbeda-beda. Nah, kita ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu adalah siapa udah nih? Kenapa memilih Pare? Kan kita tahu ya di Pare ini kan nggak hanya Pare, banyak bimbel. Jakarta ada bimbel, di Semarang ada bimbel, Jogja juga banyak. Nah, kenapa milihnya itu Pare? Kita mulai dari ibu-ibu samping lo, yaitu Ibu Nana. Namanya Zeana, panggilnya Nana. Silakan. Kak Nana ya, Kak Nana. Atau Dek Nana juga boleh. Ya kalau Ana sendiri tuh kenapa milih Pare? Ya karena informasi yang Ana tahu hanya Pare. Untuk bimbel lain seperti di Jogja, Semarang ataupun kota lain kurang tahu. Jadi ya yang jelas informasinya saja gitu. Tahu Pare dari mana? Tahu Pare dari Instagram. Karena lembaga-lembaga di Pare ini kan aktif di sosial media ya, TikTok, Instagram tuh aktif. WA juga Ana sempat nge-save nomor itu, status aktif setiap hari. Jadi kayak oh ini lembaganya seriusan belajarnya gitu. Oh, oke. Nangkap. Next, Bu. Kenapa milihnya tuh di Pare? Ya kurang lebih sama ya, jawabannya sama Kak Nana. Terus. Iya, karena saya juga sering lihat Instagram dan TikTok itu, lihatnya itu ya ini di Pare, bukan kursus yang kayak yang sama daerah lain-lainnya gitu. Jadi yang tahu akreditasinya, tahu program itu kayak apa gitu, dan di sosmednya kan sering aktif gitu. Jadi oh ini kayaknya bagus deh, dan banyak juga dari teman-teman saya yang di sini juga. Jadi saya ingin juga merasakan belajar di Pare itu kayak gimana gitu. Oh, berarti semuanya udah ada teman di sini berarti? Udah, tapi bukan di markas. Nana? Sebelumnya belum pernah, cuman tahu di Instagram, terus kayak kepo, akhirnya cari tahu, ngechat admin Instagram, terus kesini. Berarti beneran full nggak kenal sama siapa awalnya? Nggak kenal siapa-siapa. Murni sendiri berarti ya? Ya. Kalau Nadia tadi ada teman? Tapi bukan di tempat yang sama? Aslinya saya kesini sama teman saya, tapi Ditinggalin. beliau nggak ditinggalin sih. Beliau ada urusan, jadi dia balik dulu. Oh, oke. Untuk informasi tambahan, jadi kan Pare ini kan Kecamatan Pare ini kan kecamatan biasa. Cuman di sini banyak sekali tempat bimbel. Banyak, Pak. Jadi kan beberapa orang tuh ngira kalau di Pare ini cuma satu bimbel bahasa Inggris terkenal, enggak. Di sini banyak sekali kita temui tempat bimbel dengan nama yang berbeda-beda, dengan keilmuan atau kejuruan yang berbeda-beda. Tambahan juga. Next, lanjut ke di ujung, Ibnu. Kenapa milih Pare, No? Kalau saya pribadi, pas masa kecil tuh impian saya itu pengen belajar bahasa di Pare. Dari kecil? Iya. Antum tahu Pare tahun berapa? Mungkin pas masih SD. Oh, oke. Terus. Soalnya pas masih SD tuh Pare itu sudah terkenal. Dari saya kecil itu sudah terkenal Pare.
Dan pas saya masuk kuliah di Jawa Tengah, ada teman saya juga yang pernah kursusan di Pare, khususnya Markas Arabia. Jadi saya tertarik ingin masuk ke Markas Arabia. Gimana sih pengalaman belajar di Markas Arabia gitu. Makanya saya masuk ke Pare. Oh, berarti antum udah punya kawan, kenalan dari kawan tadi ya? Kawan kampus. Kawan kampus. Yang bimbel di sini. Sebelumnya dia bimbel di sini, tapi sekarang sudah enggak dia. Oh, antum tahu dari mana nih? Ini kan dari IG nih. Ya. Itu tahu dari mana? Saya tahu dari teman saya. Dari teman. Oh, berarti itu enggak dari IG berarti? IG ada juga, tapi Tahu pertama itu teman. ya dari teman. Oh, mantap. Dari sendiri nih. Next ke paling kecil. Tiba-tiba paling gede. Abib. Iya bang. Yo, deh jangan. Kenapa antum milih di Pare, Bib? Oke, pertama ya. Gak usah nengok kamera. Gak usah nengok kamera, Bib. Aman, Bib. Bebas, Bib, bebas. Oke, jadi kebetulan saya kuliah kan di Fakultas Dirasat Islamiyah. Saya ambil jurusan Fakultas Dirasat Islamiyah. Oke. Yang dimana FYI Dirasat Islamiyah itu belajar emang khusus harus menggunakan bahasa Arab full. Karena para mudaris di sana mereka adalah lulusan Al-Azhar. Dan Dirasat Islamiyah pula itu apa? Cabang dari Al-Azhar Kairo pula. Oh. Maka dari itu semua dari kurikulum, cara kita belajar itu mengikuti kurikulum seperti di Al-Azhar. Oleh karena itu, nah berhubung saya lulusan dari SMA negeri, Antum negeri? saya negeri. Oh, lain sendiri ya? Oh, oke. Bahasa Arab sangat minim saya keahlian bahasa Arab. Nah, kebetulan pula punya teman. Dia itu lulusan Markas Arabia yang sekarang juga udah di Mesir. Oh. Nangka. Nah, iya. Jadi antum tahu ini dari teman antum yang anda ke Mesir atau dari mana kek? Dari Google? Awalnya cuma lihat-lihat doang di FYP gitu kan. FYP IG. Oh, oke. Oh, ternyata di Pare itu ada loh urusan bahasa Arab gitu. Oh, berarti awalnya antum juga ngira bahasa Inggris doang berarti? Iya, Oh, ngiranya bahasa Inggris sama cuma berarti kita. satu tempat gitu. Oh, ternyata pas udah sampai sini, banyak banget. Ada bahasa Jerman, bahasa Cina, bahasa Jepang. Jerman ya? Jerman ada. Oh, keren. Berarti antum dapatnya awal dari apa tadi? Pertama dari Instagram. Cuma FYP, cuma sekedar tahu. Oh, ini cuma kursusan bahasa Arab doang gitu kan. Oh. Kedua, ternyata di Markas Arabia itu telah melahirkan para mahasiswa yang dapat berhasil di Al-Azhar gitu. Oh, tapi tujuan antum tujuan antum pertama berarti untuk mengikuti kuliah berarti ya? Pertama untuk mengikuti kuliah. Oh, karena Awalnya sih coba apakah ini beneran kayak apa ya? Membimbing kita 100% atau tidak. Oh, nangka. Oh ya, teman juga. Nyaman kok dengar sini. Apip ini orang paling lama di sini. Nana berapa kali di sini? 2 kali. 2 kali. Nadia? Pertama kali. Ana pertama kali, Ibnu pertama kali. Dia 3 kali. 3 kali. Top skor. Pertama pertama kali, Pip. Kayaknya 2024. 2024. Bulan Januari juga. Sekarang Januari 2025. Pas pertama kali. 26 sekarang. 2026 ya? Oh, berarti 2025. Heeh. Lupa tahun. Oke. Itu saya bilang, anak sendiri belum tidak. Kalau anak pribadi sih kesininya itu kan sama kurang lebih. Anak nggak punya siapa-siapa di sini. Sama kayak Nana mungkin. Nggak ada kenal siapa-siapa, nggak ada temen, nggak ada keluarga. Pure anak tembak lah. Anak cari di Instagram kan atau Instagram sama Google awalnya. Tempat belajar bahasa Arab intensif. Ketemu di Pare banyak. Tapi nggak mau di Pare awalnya. Kejauhan Bu Pare itu. Anda pengen tur Jakarta atau di Semarang atau Jogja lah mungkin. Cuman ternyata untuk mencari yang sebulan doang itu susah. Karena kebanyakan bimbel itu kan 6 bulan ya. Kalau untuk yang bahasa Arab itu 6 bulan karena pendidikan dia. Nah, ada Pare yang sebulan aku nembak, jurus cuma nembak aja. Nembaknya itu akhirnya ketemulah di tempat bimbel sekarang. Next, pertanyaan selanjutnya. Nah, kita akan nanya itu kira kalian ke Parenya itu tujuannya mau ngapain? Itu sih, tujuannya mau ngapain? Mulai dari Nana lagi. Ya, muter terus. Apa kira? Dia di sini pun aman kok, masih kedengaran kok. Ke Pare yang pertama kali itu kan di tahun 2023.
Waktu itu aku masih di pesantren salaf. Nah, di sana tuh aku udah banyak belajar kaidah kan. Cuman aku tuh merasa kayak aku punya banyak kosakata mufradat banyak. Cuman aku lemah kalau disuruh untuk bicara, ngomong. Akhirnya aku mikir kayak sayang ya aku punya celengan banyak mufradat tapi aku nggak bisa ngomong. Kayak aku menyanyiakan sebuah itu kan kayak kelebihan juga ya, nggak semua orang punya banyak mufradat itu kan. Akhirnya aku kayak mematapkan diri, oke lah aku belajar bahasa. Akhirnya aku tanya-tanya ke orang, habis itu anu aja kursus gitu. Aku carilah di Instagram itu kursus bahasa Arab. Ternyata ada. Nemu pertama kali itu lembaga, karena kan nama Instagramnya tuh kursus bahasa Arab Al Azhar. Langsung muncul itu. Oke. Akhirnya ke Azhar itu tahun 2023. Di situ 1 tahun itu merasa nggak cukup. Jadi kayak enggak, maksudnya 1 bulan. Oh, 1 bulan. Di tahun itu merasa nggak cukup. Pengen lagi sebetulnya, cuma karena kesibukan lain di rumah nggak kesampaian. Nah, sampai akhirnya di tahun 2025 ini itu aku di kampus itu kebetulan terpilih menjadi duta Kampus. bukan kampus, PBA, prodi bahasa Arab gitu. Terbaik Nah, di dunia, Bang. karenanya banyak orang yang menyangka aku itu mahir dalam berbahasa Arab, padahal tidak. Jadi aku tuh termasuk menjumlati orang-orang yang selalu dikusnudoni gitu loh. Alhamdulillah. Dianggap bisa, padahal enggak gitu. Tapi karena itu membuat aku termotivasi gitu loh. Wah, orang-orang nganggap aku bisa bahasa Arab, padahal akunya nggak bisa gitu. Akhirnya aku ya udahlah, gak apa-apa, itu malah bagus buat dorongan diriku sendiri. Akhirnya aku ngambil kursus lagi di sini. Aku cari-carilah ada salah satu ustazah di lembaga yang sekarang itu, dulunya satu angkat. Sekarang dia jadi ustazah di sini. Di tempat kita sekarang. Iya, di lembaga yang sekarang. Oke, Terus oke, aku tanya rekomendasi lembaga kursus paling ketat di Pare kayak gitu. Terus Lembaga kita. dia rekomendasi di lembaga yang sekarang ini. Datanglah ke sini. Oke. Jadi ya tujuannya ya pasti untuk improve berbicara bahasa Arab. Gitu. Berarti pure pengen dapat ilmu Iya. Jadi kan beberapa orang kan kayak mungkin slow living, jalan-jalan. Kalau aku enggak, aku pure pengen belajar gitu. Oke. Oh iya, ini mungkin FYI aja. Banyak orang ke Pare itu carinya karena murah, nyaman. Murah, nyaman, wisata ya? Iya. Serius. Walaupun ini tempat bimbel, tapi banyak ke orang yang niatnya nyeleweng. Tapi ini murni pengen belajar ngomong berarti ya? Iya. Memang terbaik. Next ke Ibu Nadia. Woi. Ibu Nanat. Mau ngapain di Pare? Tujuan awal niatnya apa? Niatnya apa? Belajar lah pastinya. Belajar apa? Belajar buat apa? Enggak, kan aku walaupun aku udah kuliah ya, udah di semester yang dibilang tua lah, yang sebentar lagi mungkin nyusun skripsi gini-gini, dan Amin. aku tuh aku mikirnya gini, aku udah kuliah di jurusan bahasa Arab, tapi tuh aku belum menguasai bahasa Arab itu yang banyak gitu loh. Mufradat aja kurang, terus kalau soal kaidah nahwu walaupun di pesantren juga belajar, tapi ngerasa itu kurang loh, kadang lupa gitu. Ini gimana ya gitu. Terus aku ngerasa kayaknya aku emang butuh belajar bahasa Arab dengan lingkungan yang bagus, dengan lingkungan yang mendukung gitu. Pastinya aku mau belajar itu di tahun sebelum ini, tahun 2025. Tapi karena karena di pesantren terus belum berani buat menjelajah dunia luar, karena selama ini cuma ya di pondok-pondok aja gitu. Terus ada teman aku ngajak ke Pare buat bareng gitu, belajar bareng. Terus berangkatlah kita bareng-bareng ke sini buat belajar bahasa Arab. Dan tujuan aku di sini ya emang bener-bener buat belajar, buat menguasai bahasa Arab itu sebenarnya, karena ya itu ya udah belajar di bidang bahasa Arab udah 3 tahun tapi belum pandai ngomong bahasa Arab, belum tahu kaidah-kaidah nulis bahasa Arab yang bener tuh gimana gitu. Jadi emang bener-bener buat belajar. Berarti kurang lebih mirip sama Nana berarti ya? Pengen praktek berarti ya? Iya. Pengen praktek sekaligus nambah mufradat. Iya, kan pasti kalau ditanya jurusan apa kuliahnya bahasa Arab, coba dong ngomong bahasa Arab tapi malah grogi gitu kan, aneh gitu. Itu paling sering gak sih? Iya. Sering gak sih? Iya. Sama Mas Arab kan tanya kan, Mas Iya. Arab, coba dong ngomong Mas Arab dong katanya. Enggak loh, berarti kuliahnya Nadia jurusannya apa? Bahasa Arab. Pendidikan atau sastra? Pendidikan. Pendidikan. Nana? Sama.
Pendidikan bahasa Arab? Iya. Cikgu semua berarti ya? Iya. Iya, insya Allah. Dua nih cikgu semua, kami bertiga lain sendiri nih. Oke. Tujuannya berarti kalam berarti. Next berarti ke Ibnu ini ujung no. Kan ngapain ke Parinetnya no? Yang pertama sih intinya sih memperdalami bahasa ya. Oke. Kalau saya pribadi itu ngerasa pendalaman dalam ilmu bahasa Arab terutama kalamnya, kaidahnya itu masih kurang. Dan saya juga berkeinginan lanjut S2 itu di Arab juga. Jadi sekalian belajar sedikit demi sedikit itu belajar bahasa Arab biar di sana itu sudah enggak terlalu terkejut, enggak terlalu culture shock masalahnya gitu. Berarti tujuan antum berarti kayak persiapan pengen S2 luar gitu ya? Tapi Iya. jangka panjang berarti ya? Ya jangka panjang ini tujuan jangka panjangnya. Mantap. Tuh, tujuan. Tuh kok kecepatan? Atau masih lama loh? Terus sekarang bahasa Arab? Saya sekarang semester 2. Semester 2? Iya. Tujuannya untuk full antum kampus mana? Kampus Tai Al Anwar Sarang Rembang. Itu full bahasa Arab juga tanda? Enggak. Bahasa Arab ya? Tapi di sana ada kayak di asramanya itu ada kayak kamar khusus bahasa. Ada yang bahasa Arab, ada bahasa Inggris gitu. Oh, nangkap. Keren. Oh ya, tadi ini PBA ya? Itu PBA? Antum? Kalau saya IKT, Apa tuh? Ilmu Quran dan Tafsir. IQT, Nah. bukan IAT. Ya IKT. Ada IAT, ada juga IKT. Oh. Di tempat saya Namanya IKT. Nah, Oh, IKT. oke. Tujuannya. Next, antum lagi Pip. Kira-kira Pip. Apa nih bang? Woi. Tujuan antum pertama, etanya tuh udah nge-spill dikit tadi ya. Iya, Di dong kampus spill. kan ya? Iya. Tujuan antum ke Paris tuh ngapain, Pip? Niat awalnya. Ya tentu untuk kalau tujuan pertama ke Pare ya belajar pertama. Oke, belajarnya buat apa tuh? Ya karena saya di kuliah kan membutuhkan bahasa Arab. Dan sebelum saya kuliah di UIN ini, Hah? di fakultas ini, emang niat awalnya itu ingin pergi ke Yaman. Oh. Namun karena oke, bahasa oke. Arab saya yang masih terbilang minim sekali karena lulusan dari SMA negeri, Hah? makanya saya pilih ke UIN Jakarta. Karena yang mengikuti kurikulum Al Azhar. Betul. Dan ternyata di sana Full Arab sama juga, susah pula. Oh ya, fun fact dia ini jurusan di jurusan Islamiyah ya? Ya, sekarang jurusan di Dirasat Islamiyah. DI, Betul. UIN, Jakarta. UIN Jakarta. Oke. Berarti antum di sini pure niatnya hanya supaya bisa mengikuti aktivitas belajar kampus dengan baik berarti ya? Ada lagi sih. Apa tuh? Nah, itu betul nih apa lagi? Bentar, ambil air bentar ya. Kalian mau minum boleh aja, kalian udah minum tadi kan? Nah, tujuan pertama tentunya untuk belajar. Kedua, di sini karena ada lingkungannya ini benar di Pare itu kita berbicara bahasa asing dengan salah pun akan dihargai. Oh, setuju. Betul. Setuju. Emang lingkungan. Karena lingkungan ini adalah lingkungan bahasa. Betul. Entah kita mau menggunakan bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Arab, namun walaupun salah tetap dihargai. Betul. Nggak ada yang ceng-cengin ya? Iya, nggak ada yang ceng-cengin, betul. Iya sih. Lingkungannya. Lalu yang kedua, karena awal pertama saya di Dufa di tahun 2025 pada tahun 2005 bulan Januari itu merasa wah ternyata mendalam banget gitu dalam hati gitu kan. Kayak nyaman banget di sini, betah banget. Tiga kali ya? 3 kali. Dengan tiga kali dengan kenangan yang berbeda. Oh, dengan orang beda-beda. Oh iya, kebanyakan jadi kan teman aja. Orang kan sebulan ganti ya. Berarti antum dengan tahun lalu nggak ada ketemu lagi dong orang yang sama. Ada beberapa yang ketemu. Oh, Nana kan juga setahun nih. Peluang nggak ada lagi, makanya di guru yang ada. Iya. Oh, nangkap. KSU ya. Oh, oke. Terus. Makanya dari itu kangen sama masa-masa dulu gitu kan. Jadi datang juga ke Pare. Rutin ya? Insya Allah Setiap bulan? rutin Setiap setiap liburan kuliah. Oh, mantap. Habis insya Allah. Mantap. Nah, ini pertanyaan yang mungkin pas paling penting nih. Kita kan ngomong tadi ya, kalau bimbel itu kan banyak ya. Bimbel itu kan banyak kan? Ada banyak tadi, ada Al Azhar, ada apa kawan-kawan anak tadi namanya? Apa? Kami berlima itu di tempat bimbel yang sama, yaitu Markas Arabia. Markas Arabia. Nah, kira-kira dari sekian banyak
bimbel, pasti semua bimbel punya kelebihan masing ya. Sampai punya kelebihan masing-masing. Semua bimbel itu keren-keren. Tapi di antara semua yang keren-keren ini, yang bagus-bagus bimbel di Pare ini, kenapa kalian milihnya itu markas? Fun fact, kami nggak disponsori sama sekali dengan markas, dengan apapun. Kami nggak ada disponsori, nggak ada disuruh. Ini murni aja, saya pengen nanya, kenapa kalian milih markas dari sekian banyak tempat bimbel? Mau dari siapa nih? Ibu Nana. Woi, Ibu Nana, nggak nenek Nana. Jangan. Silakan. Oke, Toyib. Kenapa milih markas Arabia? Nggak milih sih. Ya tadi yang aku bilang di awal ya. Aku nanya ke temanku yang di Pare. Aku tanya, ibarat kata ada akreditasi di Pare, lembaga manakah yang paling bagus? Paling Jawaban bagus dia, apa nih? Kan bagus-bagus semua nih. iya, ya paling bagus. Masih umum ini kan, general kan, masih yang paling bagus. Jawaban dia markas. Baru aku tanya, bagus dalam segi apanya? Semuanya, kedisiplinan, lughawiyahnya, kemudian metodenya gitu. Dan aku ngomong aku mau, karena pengalamanku di lembaga yang sebelumnya itu bagus, tapi dia slow living. Jadi banyak waktu kosong, kita bisa jalan-jalan, itu banyak banget waktunya. Enak. Terus sekolahnya itu banyak kayak games gitu loh. Sering main-main gitu. Nah, yang aku pengen sekarang itu yang belajar yang fokus, yang kita sibuk, yang kita banyak hafalan, yang kita banyak belajar, yang pengen gue kayak gitu. Nah, dia rekomendasi di markas Arabia. Jadi ya, kalau teman-teman mau cari lembaga kursus yang bukan slow living, emang mau sibuk, mau belajar, mau hafalan, ya di markas Arabia sih. Oke. Soalnya kan ujungnya kan, ya namanya bimbel kan kita kan menyesuaikan kondisi kita ya. Iya, Ada kecuali orang kalau yang butuh kayak nyantai. iya, gitu kan. sambil liburan, jalan-jalan, explore ke Sah-sah diri. saja dong. Boleh. Saja. Belajar tuh banyak versi. Iya. Ada serius kayak kita semua kan serius semua nih. Uh-uh. Ada yang sukanya happy saya belajar. Tergantung kebutuhan sih. Betul, tergantung kebutuhan kita. Mantap. Keren. Itu asal milih markas berarti ya? Iya. Oh, keren. Lanjut. Nadia. Kenapa milih markas? Ini pertama Nadia pertama kan? Ya pertama. Nah, dari sekian banyaknya, kenapa milih markas pertama kali? Karena apa ya? Emang dari dulu aku ikutin dua ini lembaga di Di akun sosmed? Instagram ya. Oke. Markas sama. Oke. Terus aku nanya-nanya ke teman aku, mana nih yang sekiranya tuh baik dan bagus gitu. Terus ya ini dua-duanya sama-sama baik, tapi Betul, Azhar keren, soalnya. biahnya itu lebih kuat di markas Arabia gitu. Jangan aku pengen emang yang biahnya emang bener-bener biah Arabia yang setiap hari tuh ngomong bahasa Arab gitu. Terus direkomendasin, ya udah deh di markas aja, soalnya markas juga aktif gitu di IG, terus ada itu kan kayak kuis gitu di story-storynya. Nah itu aku sering ngikutin, jadi emang maunya di markas. Nangkap. Kurang lebih sama berarti kurang lebih ya? Iya. Nyari yang ketat berarti ya? Iya nggak sih? Iya, yang serius belajar. Oke. Next, lanjut Kenapa milih markas, Kenapa saya pilih markas? Pertama itu saya dapat dari testimoni guru saya dan teman saya itu. Markas itu utama lingkungan bahasanya kuat, Oke. disiplinnya bagus, dan sebagainya. Dan saya juga pernah tanya teman saya yang sudah mengikuti berbagai macam kursus di bahasa Arab di Pare ini. Nggak perlu saya sebutin nama khususnya. Oke. Tapi katanya yang di antara itu yang paling bagus katanya markas Arabia. Untuk biahnya ya? Ya, untuk BA-nya, disiplinnya, semuanya lah. Pendidikannya juga bagus. Nangkap. Ya sih, kurang lebih sama semua ini. Iya. Beb, kenapa? Ini nih. Ini 3 kali di bimbel yang sama. Kenapa enggak? Markas semua. Iya. Kenapa, Beb? Pertama, karena pastinya dapat rekomendasi kan. Dan aku melihat dari saya melihat dari Lewat, nggak apa, lulusan-lulusan ini kan ya. ngevlog intinya. Itu kan lulusan-lulusannya ada teman saya. Dan mereka alhamdulillah lancar-lancar aja dengan mudah belajar di sana. Bahkan mereka sampai dekat dengan para syekh-syekh yang ada di Al Azhar Kairo. Nah, di situ saya ngerasa, mungkin saya bisa nih mengikuti jejak-jejak mereka gitu dengan masuk di markas Arabia. Lalu yang kedua, markas Arabia ini sering juga disebut dengan pondoknya kursus bahasa Arab di Pare. Iya. Gelarnya. Saking ketatnya dari kedisiplinan, terus dari bahasa kita dalam menggunakannya setiap hari, itu ya benar kehidupan seperti di pesantren lah. Nangkap. Dan dari situlah kayak saya merasa nyaman. Ternyata dengan
kehidupan yang haus akan ilmu tuh seperti ini loh. Gitu. Oh, setuju kali. Karena waktu sakti kosong sekali. pun yang saya lihat dari awal pertama kali masuk, Orang belajar semua. orang Belajar. kalau nggak belajar ya merojah Al-Quran. Ah, betul. Setuju. Dari situ, wah ini kursusan bukan sembarang kursusan ini. Dari situ saya ikut ke Parkas terus. Oke. Setuju. Yang ketiga ya karena cinta. Woi. Sudah menimbul rasa cinta ke Nyaman ya. Parkas Arabia. Tapi ada dengar kemarin deh, katanya dia mau keluar. Mau ganti bimbel bulan depan. Liburan depan. Siapa? Oh, benar. Ah, kan? Iya. Kenapa? Di sini gimana ya? Di Markas Arabia Fokusnya beda ya? fokusnya mereka langsung langsung Ah. ke kalam dan juga ke qawaid. Antum pengen fokusnya hanya Nah. satu aja. Untuk ke depan saya pengen fokus ke qawaid dulu. Oh, jadi tuh ngambil tempat yang lain. Iya. Ada di sebelahnya tetangganya Markas Arabia dekat. Nggak keren. Irsyad. Oh, kita kuning. Iya, kita kuning. Iya. Aman, nanti semua brand nanti. Iya. Jangan kebanyakan nyebut brand ya, susah banget nantinya. Kamu mau fokus ke itu kaidah ya? Ya, sekarang pengen fokus ke kaidah karena sekarang kan saya ambil kelas di kalamnya. Oh, pantesan aku tuh memperhatikan dia di kelas tuh dia bagus kalam, tapi kalau kaidah dia sering kayak Ngantuk. nggak ngantuk, tapi kayak Ngebingung apa banget. lama pahamnya gitu kan. Iya. Punya basic ya ternyata. Karena nggak punya basic. Aku bengong dua-dua gimana tuh? Karena Kamu enggak sih? lulusan dari SMA negeri kan. Iya, Pak. Oh, pantesan. Jadinya butuh dengan qawaid. Betul. Gitu. Tadi kan dia bilang dia SMA. Fun fact, kami berlima kecuali dia. Dari pondok gak sih kita semua? Aku iya sih. Pondok kan? Pondok. Ada juga Pondok. Ini emang terbaik emang nih. Keren Dia banget. itu dari SMA ya? Man atau SMA? Man. Dari Man langsung ke Kamu jadi kampus yang full bahasa Arab semua. Full bahasa Arab semua. Untuk ngejar tuh masuk dia ke Pare. Iya. Emang terbaik emang. Tapi fun fact sebenarnya tadi dibilang pondok pun setuju nggak kalian? Nggak semua santri pondok nggak sih bisa bahasa Arab? enggak lah. Nggak semua kan? Nggak Nggak. semua kan? Mungkin ini stigma yang apalah ya, yang sedikit keliru ketika dengar kata santri bisa bahasa Arab, enggak juga. Jadi sebenarnya tuh nggak harus minder sih, Bib. Karena banyak juga bisa bahasa Arab, Bib. Ana pun nggak pandai bahasa Arab aslinya. Nggak pandai. Bahkan banyak ustadz yang dia itu baru pandai bahasa Arab, bukan ustadz sih. Banyak teman yang baru pandai bahasa Arab ketika di bimbel. Ya. Ya kan? Ya kayak yang tadi aku cerita itu kan, aku Ha. di salaf, tapi aku nggak bisa ngomong bahasa Arab. Tapi Ah. kalau orang ngomong, aku Ngerti, paham. ngerti, Cuma gitu, kalau gitu. disuruh ngomong nggak bisa. Atau mau koet sama dia nih, dia pintar koetnya nih. Enggak Jago sih, nggak ini. pinter. Anak saya kan Izin. anak saya kan Izin ustad. nggak sih? Anak saya kan Izin. ustad ini nih, ustad koet nih. Lu izin. Izin. Oke. Habis sih. Habis ya Allah. Nah, tadi kan positif semua lah ya. Nah, Ana pengen nanya nih. Kita sebulan di sini, Nak. Sebulan. Kita sebulan, tapi nongkrongnya baru 2 hari 3 hari. Nah, iya kan sih? Ya, Nggak apa. Sebulan di sini, hal yang mungkin mengecewakan, hal yang mungkin nggak enak, hal yang mungkin nggak sesuai ekspektasi lah. Kira-kira apa? Karena tentunya beda-beda ya. Ini sangat subjektif nih, beda-beda kan. Mungkin sampai di sini berbeda, nggak enaknya ini. Kira-kira kalian apa? Mulai dari, bentar, Ana ngecek exposure loh. Ini kerana tergelap nih. Lanjut. Tadi gimana tadi? Ana nanya apa Ya. tadi? Lupa. kekecewaan. Ah iya, kekecewaan atau yang nggak sesuai ekspektasi lah, atau yang nggak disukai lah selama sebulan nggak di markas, tapi di parenya. Di Pare. Di parenya sih, lebih ke lingkungan besarnya. Ya. Baik, boleh di markas, boleh di parenya. Pokoknya besar lah, umumnya semuanya. Oke. Mulai dari Nana langsung. Aku lagi. Yo, Ido. Iya. Atau mau ganti nih? Ganti ah. Siapa? Ibnu dah. Nah, Ibnu, gas no. Apa? Ulang pertanyaannya. Oh, ma. Saya nggak fokus tadi. Apa yang menurut antum yang mengecewakan atau nggak sesuai ekspektasi atau yang nggak disukai, yang nggak disenangi lah? Seluruhan, baik itu mungkin ketika antum culture shock ya, sampai di sini atau mungkin lingkungannya atau ke cara belajarnya, apapun lah yang mungkin bisa subjektif antumnya. Ini masuk ke pengalaman ya. Pengalaman dan tipsnya. Agar Tipsnya, pengalaman dulu. Yang nggak enak apanya di sini? Oh. Kalau pribadi saya sih di sini enak semua, nggak ada yang nggak enak. Mungkin kalau yang bagi kita ini harus menyimbangkan aja. Bagi kita yang mungkin agak malasan, nah, jadi kita harus menyimbangi teman-teman yang lain itu, yang belajar, yang rajin belajar juga gitu. Kalau bagi saya, bagi saya nggak ada yang nggak nyaman di sini, enak semua, Siapa nama semua itu ya? aman semua. Mantap. Next, siapa lagi? Tunjuk aja, Bib. Atau mulai sama Bib? Bib. Oh, Bib. Apa nih? Yang nggak enak apa kira-kira, Bib?
Nggak enak. Yang bikin tuh nggak enak Di Pares ya keseluruhan. keseluruhan. Boleh di Pare, boleh di kelas. Pengalamannya nggak enak lah di sini di Pare ini. Masa Yang- sebulan enak semua itu loh. Enak semua. Serius? Enak semua, bikin betah. Wow. Yang nggak enak satu, Apa tuh? kalau udah mau saling pisah, Oh, pamitnya ya. pamitnya itu Perpisahan. berat nanti. Oh, yang sedih kayak gini nih. Benar. Sedih. Entah yang dari jauh nih di perjalanan pasti ada yang salah satu nangis. Oh, Pasti. Padahal cuma sebulan ya. Apalagi saya yang orangnya mewek. Padahal cuma sebulan tapi intens. Karena intens mungkin. Iya. Karena intens. Sebulan tapi intens kayak Iya. ngumpul mungkin sampai tiap hari mungkin, belajar bareng mungkin. Keren-keren, setuju. Next, Ibu silakan. Nah. Oke, nggak enaknya di Pare. Ah, Menurut aku cari makan sendiri. Karena Pengennya aku disuapin? enggak, karena kan aku lama enggak, karena aku sebelumnya kan mondok. Mondok Oke. kan makan disiapin ya. Misalnya kalau makan tinggal ambil gitu kan. Oh, Di rumah juga nangkap. makan tinggal makan. Sedangkan di sini lapar harus keluar cari makan, pengen jajan harus keluar. Itu aku males sih gitu. Jadi kalau misalkan kayak pas lagi males nggak pengen keluar tapi lapar, akhirnya kan harus keluar. Kadang panas, kadang hujan, kadang pas capek. Ya itu males bingung sih. dari apa juga gitu ya. Enggak, kalau bingung enggak, malas keluar aja gitu. Astagfirullah, iya tadi pagi dia nitip ke dia loh. Iya. Malasnya dia minta ke Afif belikan Nasi. nasi pecel. Masya Allah. Silakan Pip, antum unek-unek yang gak enak ya Pip. Dia jalan kaki loh. Enak semua, enak semua. Dia jalan kaki loh, astagfirullah. Ih, gak apa-apa Pip, boleh Pip. Komentarin. Pahala kan dapat pahala. Bakal kardio. Oke. Makanan berarti ya? Bukan makanan. Apa cari makannya ya? Nadia. Aku apa ya? Nggak ada deh kayaknya. Gak ada, enak semua ya? Nggak, cuma apa ya? Pas awal-awal sih kaget sama ini lingkungannya gitu kan, karena baru apa ya? Kayak ngerantau jauh gitu kan. Kan sebelumnya kan aku deket-deket gitu kan dari rumah. Jadi Oh iya? Iya kan Ya, Semarang. atau jauh nih? Iya paling jauh sih. Wih. Apalagi di sini sebulan gitu. Anak rantau sekarang. Terus. Alhamdulillah. Terus yang yaitu culture shock pertama kali sini. Oh ternyata lingkungannya tuh kayak gini gitu, kaget gitu kan. Aku juga sebagai aku tuh orangnya sebenarnya pendiam kalau belum yang kenal-kenal banget gitu. Jadi banyak diemnya aslinya. Terus kalau soal nyari makan sih, ya itu bisa dia dulu sih karena emang dari dulu jarang makan. Udah. Tadi yang nyuruh Apip, Nana atau Nadia? Apa? Yang nyuruh Apip. Enggak kan Afif kan itu kan ngabarin. Oh. Ngabarin terus ngepap. iya ngepap. Oh. Ya udah nitip sekalian gitu. Tapi mencari ya, bukan tip yang mencari ya. Apanya? Itu kan Apip lagi beli di tip. Dia mencari nih. Mencari apa? Cari pecel. Kan tanya kan kita ada gak sih pecel gitu. Itu karena kita dari hari kemarin tuh makan ayam terus. Iya. Emang Apip ini adik terbaik emang. Iya, dia baik banget. Cucu terbaik. Cucu terbaik. Sampai lama dia tak tungguin, ya Allah lama banget ini. Jauh lah pasti. Udah tolong dia ngomel gitu ya. Kelamaan itu tadi. Iya, Enggak ngomong enggak gitu ya. ya. Udah lah. Malah tak Oke, oke. kasih upah itu 30.000 ya. Wih, ngeri. Kalau aku sih ada sih yang nggak enak di Pare ini sih. Ya, bukan nggak enak sih. Aku kan udah lumayan sedikit tua ya. Sedikit dewasa. Bukan tua, sedikit dewasa lah, sedikit dewasa. Terus ketika aku belajarnya itu kayak kita, iya. Iya, aku merasakan. Aku juga susah sebenarnya, susah untuk ngikutin. Susah atau males? Susah. Lebih ke malu pasti. Iya, lebih ke malu. Awalnya malu. Walaupun aku orangnya nggak malu, cuman agak aneh lah masa aku harus gitu lah. Cuman aku mulai berdamai karena kan itu nggak enaknya. Cuman kan konsekuensinya kan gede. Saya tuh ilmunya banyak dapat gitu loh. Akhirnya aku mulai beradaptasi lah sih, beradaptasi. Toh nggak banyak kan. Cuman dan gamesnya pun pelajaran. Iya. Itu sih. Jadi gamesnya pelajaran jadi masih bisa ditoleransi lah. Karena aku pribadi sukanya tuh nggak ada mainnya. Aku suka duduk full belajar sampai akhir selesai. Pengennya sih gitu. Cuma kondisinya emang enggak. Karena toh kebanyakan mayoriti dari santri sini anak-anak banyak kan ya. Iya. Nah, Nah, fun fact kita berlima kan udah ngomong kan untuk belajar bahasa Arab, satu lagi untuk ngomong bahasa Arab, satu lagi untuk pengen keluar S2 di luar, satu lagi pengen ngikuti kampus. Fun fact rata-rata itu nggak kayak kami kebanyakan. Kayak kita kan. Rata-rata orang pengen kuliah keluar gak sih? Iya. Nah, jadi mayoriti santri markas, kayaknya nggak markas semua bimbel nggak sih? Yang bahasa Arab ya? Itu mereka tuh teman SMA, pengen kuliah di luar,
Tapi sebelum ke luar mereka Persiapan. persiapan di sini. Nah, kami berlima beda. Ibnu tadi apa Ibnu? Pengen, oh iya, itu mirip lah sedikit, mirip sedikit pengen kuliah dia pengen kuliah luar dia. Antum tujuan utamanya kan ikuti pelajaran dulu, Lalu setelah itu langsung baru keluar. Mesir. S2 apa S1? S1 ulang lagi. Baru S2-nya nanti dia, Man. As, amin. Insya Allah. Ya Allah. Yes, Afifi. Oi, Afifah, Fifi. Sedekah Afifah. Next nih, pertanyaan lain nih. Nih, ekspektasi udah ya. Nah, saran lagi nih. Saran kalian nih. Kita kan baru semua nih. Kecuali 2 sepuh ini. Sepuh pertama 2 tahun. 2 tahun 1 tahun lalu ya. Sepuh kedua 3 kali di sini. Nah, kira-kira saran kalian untuk orang yang baru pengen masuk, enggak hanya di Bimbel kita, tapi di yang pengen ke Pare, sarannya apa-apa saja. Berdasarkan pengalaman kita yang sedikit, anak sebulan, 3 bulan, 2 bulan? 2 bulan kan? 1 bulan. Nah, sarannya apa? Start dari siapa nih? Beliau dulu. Apip dulu. Nah, Apa ini? saran Bib, saran untuk orang yang baru pengen masuk. Jujur ya, anak ketemu banyak orang yang dia ngomong pengen ke Pare. Banyak kalian ketemu? Banyak kan? Banyak orang pengen ke Pare, tapi mungkin nggak ada waktunya, atau mungkin betul dengan kerjaan, atau mungkin takut sendirian gitu lah kan. Nah, kira-kira antum pengen ngomong apa ke mereka, sarannya kalau mau ke Pare harus ngapain? Yang pertama niat. Oke, niatnya ngapain? Niatnya lurusin dulu tujuan awalnya apa. Kalau ingin untuk belajar, maka belajar. Setuju kali. Kalau untuk mempersiapkan diri untuk misalkan bekerja di luar negeri, ya maka mempersiapkan untuk di luar negeri. Setuju kali. Karena banyak yang renceng ya. Banyak renceng, ada yang Karena cari banyak orang pasangan. yang datang ke sini cuma sebagai hiburan doang. Betul, cari hiburan, cari pasangan, cari main-main, lepas dari kegiatan apa? Kegiatan asrama ya? Iya. Lepas dari kegiatan sekolah dia, banyak kali. Betul sih, lurusin niat ya. Lurusin niat. Karena banyak juga yang malah akhirnya ada yang merasakan Pare baik, Pare jahat. Iya bener. Ada ya, pare jahat nih gimana nih? Pare yang baik apa pare jahat apa? istilah Itu istilah Pare baik, Pare jahat ya. Gimana? Pare baik itu seperti aku nih ketemu sama Nana atau Nadia, Oke. tiba-tiba jatuh cinta. Masya Allah. Nah jatuh cinta akhirnya menjalin hubungan ya misalkan pacaran gitu kan. Rondong dong. Iya. Lalu pulang. Ada akhirnya untuk pulang kan, pisah. Dari situ nggak bisa ketemu lagi. Itu Pare jahat. Betul, niatnya udah beda, dapatnya beda gitu ya. Iya. Oke, terus. Kalau Pare baik, ya akhirnya kayak ustadz kami menikah dengan muridnya sendiri. Siapa? Ada. Oh. Muridnya sendiri. Masya Allah beliau. Disebut pare baik tuh. Itu Pare Emang baik. niat awalnya nikah? Niat awalnya nggak nikah, tapi akhirnya dapat Rezeki lah ya. dapat Rezeki bonus lah, rezeki dapat ya. bonus. Ya makanya jodoh lah, gampang lah. Mantap. Next, tembak ujung dong, Nadia. Saran. Kira-kira. Ini nggak harus satu-satu ya, ngobrol tembak pun boleh kok, motong boleh kok. Saran aku itu sih kembali ke niat dulu pertama. Kalau emang niatnya belajar ya di sini fokus belajar aja gitu. Tapi kalau niat kalian ya mungkin ada ya yang niatnya itu tadi udah dijelasin. Ada yang belajar sekalian. Cari jodoh. Cari cewek, cari cowok, Cari jodoh. Ya intinya itu entah itu cari pasangan atau mungkin sekalian jalan-jalan Main-main. gitu. Itu Iya. paling banyak sih, paling banyak main-main sih. Iya. Paling banyak main-main. Niat juga berarti ya? Iya dan sebisanya cari lingkungan yang baik gitu kan. Jadi setuju. bisa yang diajak buat belajar bareng gitu. Terus Setuju kali. Setuju kali. Nambah apa ya? Nambah relasi, nambah pengalaman yang baik-baik gitu. Tuh. Kalian Iya. sering belajar bareng nggak? Iya, sering Fun nanya-nanya fact, gitu. bertiga tiap malam juga. Tiap malam. Baik itu libur ataupun nggak libur. Walaupun saya ngajim dulu ya. Iya, Bahkan namanya kami gitu. itu di luar jam lugoh tetap lugoh. Sama, Iya, persis. Kami bahkan Sabtu Minggu pun juga lugo biasanya. Di tempat makan. Iya kan ya, tempat makan atau keluar mungkin. Jadi ketika aku kena lugo kemarin, aku sakit hati sih. Memang kena lu. Kena aku lugo loh. Oh, kena lugo, Arif Raihan. Klarifikasi. Klarifikasi. Udah. Ternyata waktunya sama, aku nelpon kakakku. Nggak boleh Oh. telepon. Nelpon boleh dong. Boleh, Kata Ustaz Ma'ruf, sah, halal katanya. Terus ikut gak? Enggak dong. Oh. Oke. Niat berarti ya? Iya. Sip. Kenapa lu? Next, Ino. Langsung no. Wah, itu kayaknya udah pengen ngomong. Tanya nih.
Saranku banyak nih itu. Kalau saran dari saya pertama ya, cari lingkungan yang baik, kayak yang Lingkungan di ini tempat atau orang? Kan beda nih. orang, orangnya, ini orangnya baik. Nah kalau kita salah cari lingkungan atau cari temannya itu, sebagaimana yang ada saya temui dari makalah, su'ul khulqi yu'di. Woi. Perilaku yang buruk itu menular. Biarpun sebaik apapun kamu, kalau teman-teman kamu bajingan, bahasanya bajingan gitu, sedikit demi sedikit tuh pasti ada yang berubah dari kamu. Tuh. Tapi sebaliknya, kalau sebodoh apapun kamu, sejelek apapun kamu, kalau teman-teman kamu baik semua, rajin belajar, kamu sedikit baik sedikit atau banyak, itu pasti juga berubah. Hadis apa ya? Hadis yang Harum ya? Mana? Harum sama Pandai Besi. Ah iya betul. Oke? Iya. Ya. Harum kalau kita dekat-dekat sama dekat Oh, Pandai. iya, iya. Nah. Oh ya. Itu loh apa ya? Cepetan. Yang deket sama Setuju. Setuju. Sekali, Pak. Oke, setuju ya. Berarti definisi lebih baik bodoh di kalangan orang pintar berarti aku dong. Iya, enggak juga. Nggak gitu juga. Kayak gitu juga. Orang yang merasa dirinya bodoh itu sebenarnya lebih pintar loh. Betul. Iya. Karena dia sangat-sangat tawadu ya. Iya. Perfect ya Pak. Dan antara kita berlima, aku ranking paling rendah. juara 2, Ibnu. 3, 6. Ya emang iya. Enggak, itu peringkatnya itu salah belum dibenerin. Aku nggak tahu sih. Ini 5. 5 di Hongkong. Fun fact, kami berlima nggak peduli ranking sebenarnya. Ya kan? Iya, benar. Kami nggak peduli ranking, nggak Benar, peduli nilai. Iya, Karena tujuan niat awal nggak ada. Cuman, Kok aku peduli sih. kamu peduli? Aku peduli nilai, aku peduli ranking, aku peduli, aku ambisius orang sebenarnya. Masya Allah. Ambisius tapi Berarti benci loh sama Ibnu. Dia nggak juara 2 kemarin Wah, loh. Benci enggak. kali ya? Kalau misalkan ya aku ambisius juara 1. Ah. Tapi yang juara 1 Ibnu, itu aku pengen dekat sama Ibnu. Iya. Oh, deketin Menjadi lah. patokan, 2 menjadi deh nih. patokan. Apa? Juara 2 deh nih. Enggak. Oh iya ta. Iya, benar. Iya. Tapi aku gampang. Misalkan aku ambisius untuk menang suatu hal. Ternyata aku nggak menang, itu aku sakit hatinya nggak selesai. Lama. Nggak tipikal yang ya udahlah, udah lewat juga, ya udah ikhlas. Nggak ikhlas. Marah ke diri sendiri. Pengen nanya nih. Dia nggak pernah sih nih. Aku belum ngasih saran. Oh, belum ya? Saya Yaudah. saya belum nih. Oke, tanya dong. Dan saran saya terakhir. Nah. Dan ini untuk yang ingin ke Pare khususnya, Oke. jangan jatuh cinta di Pare. Woi. Ketawa langsung. Fun fact, kami semalam ngobrol. Kenapa saya katakan gitu? Oke, no. Tunggu. Karena selain Pare itu dikenal dengan kenangannya yang menyenangkan, Menyakitkan. menyenangkan, bahagia. Tapi tidak terlepas dari itu, Pare juga memiliki kenangan yang menyakitkan. Siapa Gitu. lu? Siapa? Waduh. Rahasia. Spill dong. Rahasia aja. Itu saran saya, jangan jatuh cinta di Pare. Iya. Itu saran yang sama disampaikan oleh ada Syekh Mesir yang ngomong ya. Fokuslah talabul ilmi duluan, cinta nanti-nantian. Walaupun gak ada bukti kan datang sendiri kadang ya. Iya. Kadang datang sendiri. Kadang ada suka, kadang Ibnu suka sama Fulana misalnya. Tapi Fulana sama sebaliknya misalnya. Next. Bu, silakan Cikgu. Oke. Saran dari Ana ini mungkin paling beda sama yang lain sih. Oke. Kalau kalian kan beberapa itu niat ya. Sama yang ini penting. nih. Apa dah? Lingkungan. Oh, lingkungan ya. Lingkungan. Ya itu termasuk, tapi yang paling penting bukan itu sih. Apa tuh? Karena Ana itu kesini dengan biaya Ana sendiri. Masya Menurut Allah. Ana, satu kalau mau ke Pare punya uang. Iya. Harus punya uang, harus punya sangu. Apalagi kalau kamu bukan dari orang yang bukan berada, tapi yang apa-apa minta orang tua. Nah, Oke. jadi Nangkap. suka nabung, terus punya tabungan, punya bisnis, yaitu harus punya uang dulu. Minimal ya kira-kira sendirilah berapa kayak gitu. Jujur aku nanya habis nih loh. Apa? Berapa habisnya? Bentar. Dah. Saran pertama itu ya, punya Oke. uang. Terus yang kedua, kalau niat itu kondisional. Seperti yang tadi ya, mau ke Pare liburan, Sah belajar, saja, sah saja. slow living, atau mau eksplor ke diri misalnya. Itu jadi niatnya itu tergantung kebutuhannya, mau apa ke sini. Terus yang ketiga, untuk orang Jawa Tengah yang nggak biasa sama hawa dingin, harus bawa jaket, bawa selimut, dan jaga ketahanan tubuh. Soalnya aku gampang batuk, pilek, terus angin. Beda, Jawa Tengah kan panas, Jawa Timur kan di sini kan dingin ya kabupaten soalnya. Dingin Gitu. ini? Dingin kalau aku. Ingin tahu. Aku dingin. Panas di siang. Apalagi kalau malam. Kamu tahu biduran gak sih? Tahu biduran? Nah, aku udah biduran kayak gitu. Gatel. Biduran tuh yang ngebentel-bentel gara-gara dingin itu loh. Ada. Oh. Alergi gitu loh, alergi. Oh, alergi dingin. Itu. Terus apa lagi ya? Ya, yang terakhir lingkungan.
Lingkungan. Sama kayak Ibnu tadi loh. Cari Jadi lingkungan baik. kataku Orang tempat. jangan cari teman di sini. Orang tempat. Orang Lingkungan jangan orang dia? cari teman. Cari teman itu ya buat belajar, bukan buat untuk berteman. Oh, berarti Nadia gak teman. Dia teman buat belajar. Ah. Kalau untuk sekedar ngobrol nongki, kita nggak pernah ya Nat? Iya. Nggak pernah. Untuk apa? Mending kita sendiri-sendiri belajar sendiri kalau misalkan mau ngobrol ya. Tapi kalau mau belajar bareng. Wah, ini saran dari Cik Gu nih, Masya Allah ini. Nyelekit. Oh iya. Iya betul. Itu juga makalah dari Kiaiku. Apa katanya? Jadi lebih baik punya teman sedikit tapi semuanya rajin belajar daripada punya teman banyak tapi nggak suka belajar. Setuju. Setuju. Lingkungan baik itu bakal tentukan kemana kita. Iya. Kita 10 tahun lagi bakal tentukan dengan siapa teman kita, apa yang kita baca, apa yang kita tonton. Setuju, mantap. Next, misalnya udah habis nih, Ana, Sok bijak banget ya. hah? Sok bijak. Weh, nggak masalah dong, kan pesan harus bijak, pesan harus bijak. Itu aja mungkin. Sip, itu habis, itu dari kami berlima, kawan baru. Udah tah. Enam maksudnya. Siapa Iya, Isti. Oh iya, aslinya berenam, ada Umuna. So lagi namanya Isti, dia sedang, insya Allah semoga lancar Khidbahnya, amin. khidbahnya. Wih, amin ya Allah. Semoga kita cepat menyusul. Amin. Di Bogor ya? Di Bogor. Harus nonton sini. Harus nonton. Paling kan dia ketawa pas nonton kita tadi. Iya. Dengan Apip, di Apip katanya. Itu dari kami terkait tentang Fahri. Sangat setuju sekali tentunya. Kembali ke kita semua, kembali ke kalian semua, gimananya. Kami sekali lagi, kami di sini nggak mempromosikan brand apapun, nggak menjelekkan brand apapun, karena kami yakin setiap sekolah itu baik sekali. Nggak ada sekolah yang ngajarin jelek kan? Nggak ada. Semua sekolah baik, punya kelebihan masing-masing, punya kekurangan masing-masing punya. Bahkan tempat kami pun pasti ada kekurangannya. Juga ada kekurangannya. Oke, sampai jumpa di YouTube, di video selanjutnya. Jangan lupa like, follow, and subscribe Arif Media or Arif Raihan. Thank you. Yoi.